Halo guys, pada kesempatan kali ini kita akan berkunjung lagi ke tempat bersejarah ya yang berada di utara Surabaya. Oke, let's go. Tempat yang akan kita kunjungin kali ini itu adalah sebuah benteng tua ya, bekas peninggalan Belanda. Ya, seperti yang kita ketahui, Surabaya itu memiliki riwayat kota yang dikelilingi perbentengan. Alasan utamanya itu karena kota ini memiliki potensi strategis sebagai pelabuhan dan pangkalan angkatan laut terbesar di zaman Hindia Belanda sejak abad ke-19. Oke, ini tempatnya masih agak tersembunyi ya, jadi belum banyak yang kesini sih. Nah itu, Benteng Kedung Cowek. Ya, Benteng Kedung Cowek ini merupakan salah satu dari rangkaian pertahanan pantai yang dibangun untuk melindungi kota. Benteng ini yang pertama dibangun secara modern ya di Surabaya ya guys. Jadi dikelilingi benteng panjang sekali, banyak. Cuma sudah banyak yang runtuh juga. Nah ini salah satu benteng yang tersedia, yang masih tersisa di era kolonial. Ya seperti ini dia bentengnya. Keren ya. Oke, kita jelajahin mulai dari bangunan yang ditandai nomor 1 dulu ya. Jadi Benteng Kedung Cowek ini mulai dibangun pada tahun 1990 berdasarkan blueprint yang ditandatangani oleh Kapten Zeni J.C. Proper. Terus waktu saat itu Kapten Zeni ini sempat sakit guys. Akhirnya dia alihkan ke Letnan Kuiper sebagai penanggung jawab sementara untuk membangun Gedung Cowek ini. Nah kalau kita lihat dari sisi pesisirnya sini, oh sudah ya ini ya kayaknya ya. Oh di sana ada sisa-sisa benteng juga sih. Nah itu di sana itu. Coba kita jalan ke sana dulu deh, kita lihat. Nah kayak gini-gini nih. Ini puing-puing sisa-sisa bunkernya sih kayaknya. Nah mereka ada ventilasi udara kan kayak gini yang menyembul di atas itu. Tokek besar. Aduh. Tes. Nah, suaranya menggema di sini. Nah, ini pintu keluar yang sini sudah ditutupin semak. Jadi kita kembali ke pintu utama aja. Oke lanjut ya ke arah sana tadi ya. Terus Benteng Kedung Cowek ini merupakan benteng terbesar juga ya. Dibangun itu dari sepanjang pantai dari Surabaya sampai Gresik. Dimana Benteng Kedung Cowek ini berdiri di atas tanah seluas sekitar 71.000 meter persegi. Jalannya cukup agak jauh ya. Nah itu kayaknya juga ada sisa-sisa sih. Nah kalau dilihat depannya ini langsung pesisir pantai loh guys. Pesisir pantai yang menuju ke Pulau Madura. Ya kita lihat dari sisir pantai dulu ya. Nah, di sana kan pantai-pantai kan sepanjang pantai. Terus itu tadi yang bangunan utamanya benteng. Nah, terus yang di sini
Ini tuh kayaknya bekas benteng juga ya nih ya, yang ini nih. Bekas sisa-sisa benteng, bener ya? Iya sih, bener ini. Nah di sana ada lagi pula, di sana banyak. Terus kalau kita lihat bentengnya yang sini, ya gini ya. Kita coba naik. Tangganya kecil. Nah, di sini ada sebuah kayak lingkaran besar. Ini yang bisa dibuat mengintai pasukan militer yang berada dari arah laut. Lalu kalau kita lihat di sebelah sana, itu kelihatan kan? Ada juga bentengnya. Oke, kita coba ke sana juga. Kita menuruni tangga yang cukup curam ini. Oke. Ngeri. Ngeri loh, tangganya kecilnya cuma segini loh guys. Ya lumayan ngeri. Oke, aku turun dulu ya. Oke guys, sambil jalan ke arah sana, aku ingat, pokoknya setelah benteng ini dibangun, masih perlu penyediaan dana sekitar 5 juta golden. Itu untuk pengadaan meriam-meriam gitu guys. Nah, terus sama warga setempat digunakan sebagai tempat pertahanan. Selain tempat pertahanan, digunakan juga untuk tempat penyimpanan peluru dan senjata ya guys. Nah, taunya dari mana? Soalnya waktu benteng ini ditemukan, itu banyak ditemukan juga selongsong-selongsong peluru sama senjata-senjatanya gitu guys. Oke, sekarang kita sudah tiba di benteng yang satunya lagi. Sekarang kita akan coba masukin satu-satu ya ruangannya. Oke, ini bentengnya seperti ini. Ya, ini benteng yang ada nomor 3, 2, dan 1. Kalau yang tadi kan nomor 4 dan 5. Sekarang kita cobain masukin ruangannya satu-satu dari ruangan nomor 1 dulu. Oke, sambil jalan, sambil cerita ya. Benteng Kedung Coek ini itu juga saksi bisu pertempuran 10 November di Surabaya, yang dikenal sebagai Hari Pahlawan ya untuk saat ini. Jadi ceritanya itu seperti ini. Pada tahun 45, Belanda kan menyerah tanpa syarat kepada Kekaisaran Jepang. Itu berdasarkan perjanjian Kalijati, sehingga Benteng Kedung Coek ini dikuasai oleh Jepang. Oke. Lalu Jepang juga menyerah tanpa syarat kepada sekutu yang dipimpin oleh Inggris pada tahun 45 tanggal 14 Agustus. Setelah proklamasi kemerdekaan RI, Kedung Coek ini digunakan oleh TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dan pasukan Sriwijaya untuk sebagai basis pertahanan. Ya, ini ya gedung nomor 1. Ruangan nomor 1. Kita coba naik ke atas dulu. Terus pada pertempuran 10 November tahun 45, TKR dan Sriwijaya menyerang tentara sekutu dari sisi benteng Kedung Coek. Jadi ini saksi bisunya ya, saksi bisu sejarah. Kita coba naik ke atas. Nah, oke. Di sini seperti biasa berbatasan langsung dengan laut. Dan itu kalau kita lihat di sana itu ada jembatan Suramadu secara langsung. Itu di sana, guys.
Oke ya. Sekarang kita coba turun, kita lihat dalamnya kayak gimana. Ini ruangan nomor 1. Ya, kita lihat ruangannya seperti ini ya. Menggema, di sana itu ada ventilasi juga. Oke, kita keluar lagi. Terus ada ruangan juga di sini. Ini ruangannya berbeda dengan yang sebelahnya tadi. Ya, di sini itu ada ventilasi yang digunakan untuk aliran udara, sekaligus lubang untuk mengintai musuh ya guys. Ini juga bekasnya aliran ventilasi nih, aliran udara. Ini dia. Ini saya nggak tahu gimana ya caranya nemuin ruangan yang di atas ini nih. Nggak ada jalannya soalnya. Kita coba naik lagi. Oh iya, satu info penting ya. Dari sumber literatur Belanda, benteng ini dinamakan Oosterkust Battery Surabaya, atau dalam bahasa Indonesianya Bateri di Pantai Timur Surabaya. Oke. Alasannya kenapa dinamakan seperti itu? Karena benteng ini dibangun dengan sistem pertahanan artileri. Maksudnya gini, bangunan benteng ini dibangun mirip artileri yang menyerupai bateri seri. Tahu kan susunan bateri seri? Kenapa disebut seperti itu? Tujuannya gimana? Soalnya gini, sistem artileri atau meriam di benteng ini itu ditempatkan secara terpisah. Jadi yang atas tadi sepertinya ya, itu tempatnya meriam. Ini tempatnya meriam. Yang di sana juga tempatnya meriam. Itu terpisah memanjang di sepanjang tepi pantai. Tujuannya untuk ada jarak tembak. Dengan jarak tembak tertentu, mereka itu bisa saling support satu sama lain gitu loh guys. Aduh, gimana ya jelasinnya ya. Pokoknya intinya dia itu susunannya seperti artileri baterai seri yang tujuannya support satu sama lain. Jadi benteng yang satu mensupport benteng yang lain. Jadi meriamnya itu ditaruh di jarak tembak tertentu supaya bisa support satu sama lain. Maaf ya agak belibet ya, penjelasannya seperti itulah. Ini ruangan 2. Nah, yang kalau kita lihat itu sepertinya juga bekas pos-pos juga ya. Bekas bunker-bunker juga ini, yang ini. Nih. Bekas bunker-bunker penjajahan. Bunker pertahanan. Nah, sedangkan bentengnya seperti ini. Itu masih memungkinkan nggak ya didatangin ya? Coba kita lihat sekilas aja ya. Nah, seperti ini ya.
Nah, kayak ada ruangan-ruangannya, ada ventilasi juga. Nah, ini ruangan-ruangannya seperti ini. Ini aku nggak tahu ya fungsinya apa ya. Saya bukan pakar sejarah, nggak tahu fungsinya apa. Nanti kalau ada yang tahu bisa dibantulah di kolom komentar. Lalu ini juga, tapi kita nggak bisa masuk sepertinya itu, soalnya diseng di pintu. Apa ini? Ini ada tulisannya nomor 1. Berarti sebenarnya ini bunker juga ya. Bunker juga nih. Ya. Panasnya luar biasa. Sekarang kita pergi ke benteng yang sebelah sana, yang ada ruangan dengan pintu nomor 4 dan 5. Ini yang tadi ya. Oke, lanjut. Ya, kita sudah tiba. Ini tempat apa ya? Kurang tahu juga. Bagi yang tahu bisa dibantu tulis di kolom komentar ya. Nggak bisa dibuka. Ya, ini bentuknya kurang lebih sama seperti benteng yang satunya tadi. Soalnya kan sudah diceritakan kan, bangunannya itu mirip baterai seri. Baterai seri yang disusun untuk saling support satu sama lain. Ya, kita jelajahin dulu dari sisi yang paling ujung. Rasanya sih kurang lebih sama ya. Nah, ini juga di atas bentuknya pun mirip. Ruangannya pun sepertinya juga mirip. Kita lihat. Ya, kurang lebih sama. Tapi di sini tuh lebih berbau ya, lebih apek. Oke. Ini ada ventilasi udara ya, ini bekas ventilasi udaranya nih. Ya, oke deh, rasanya semua sudah dijelajahin. Ini kita lihat ya, pantainya lagi surut. Jadi yang kita tempatin saat ini sepertinya adalah menara untuk naruh meriam sekaligus untuk memantau pergerakan musuh, militer musuh yang berasal dari arah laut. Ya. Oke deh. Dari sini dulu ya, guys. Di sisi bagian belakang bentengnya. Ini benteng-bentengnya tadi. Maaf, anginnya agak kencang. See you next time.